Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Perkenalkan, nama saya Kasimah Ishak dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam video ini saya akan membawakan materi dengan judul Sains, Filsafat, dan Agama. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diberikan oleh Bapak Firman Sidik, MPDI. Baik, langsung masuk kepada dalam pembahasan sains, filsafat, dan agama. Yang pertama, sains atau ilmu. Pengertian sains dan ilmu atau ilmu pengetahuan. Definisi ilmu, Arthur Thomson mendefinisikan ilmu itu pelukisan fakta-fakta pengalaman secara lengkap dan konsisten dalam istilah-istilah sederhana mungkin. Ini ilmu menggali pengetahuan dari fakta-fakta dan merumuskan pengetahuan itu dalam bentuk teori atau hukum. Karena pengetahuan itu sesuai dengan faktanya, maka pengetahuan yang digali dan yang dinyatakan itu adalah benar. Ilmu sama dengan kerja sama otak dan tangan. Jelaslah betapa inherennya hubungan ketat ilmu dengan fakta, yaitu fakta yang dialami. Fakta yang belum ditafsirkan jadi bersifat murni, disebut data. Data inilah yang dihimpun oleh riset dan data eksperimen. Sedangkan pelukisan, penjelasannya dan kesimpulannya jadi tugas pikiran. Riset dan eksperimen adalah kerja tangan. Berpikir adalah kerja otak. Karena itu ilmu merupakan hasil kerjasama otak dan tangan. Pengetahuan hasil dari kerja panca indera, sedangkan filsafat hasil dari kerja berpikir saja. Jadi ilmu dapat disebut ilmu pengetahuan, padahal sesungguhnya ada perbedaan yang sangat prinsipil antara ilmu pengetahuan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti, sistematis, metodik, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi. Sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang menjelaskan tentang adanya sesuatu, hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman atau empiris, kesadaran atau intuisi, informasi, dan sebagainya. Jadi pengetahuan mempunyai cakupan lebih luas daripada ilmu. Namun dalam tulisan ini sengaja disebut dengan menggabungkan keduanya, yaitu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu dan pengetahuan. Karena keduanya sama-sama penting dalam kehidupan dan tidak boleh dipisahkan. Sains adalah ilmu pengetahuan dipakai sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan dan sistematik dan objektif, serta dapat diteliti kebenarannya. Sebagai ilustrasi, dikisahkan bertanyalah seseorang kepada ahli filsafat yang arif dan bijaksana. Dia bertanya, bagaimana caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar? Kemudian seseorang itu menjawab, mudah saja. Jawab filsuf itu, ketahuilah apa yang kau tahu dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu. Dari ilustrasi ini dapat digambarkan bahwa pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu dan merupakan hasil proses dari usaha manusia. Beranjak daripada pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Adapun beberapa pengetahuan yang dimiliki manusia, yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat, pengetahuan religi.
Kemudian filsafat. Untuk yang kedua, filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal untuk memahami, mendalami dan menyelami secara radikal dan integral hakikat yang ada, hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, hakikat manusia, serta sikap manusia, termasuk sebagai konsekuensi daripada pemahaman tersebut. Ibnu Rusdi menyatakan filsafat adalah hikmah yang merupakan pengetahuan otonom yang perlu ditimba oleh manusia, sebab ia dikaruniai oleh Allah dengan akal. Filsafat diwajibkan pula oleh Al-Quran agar manusia dapat mengagumi karya Tuhan dalam bersada dunia. Sedangkan menurut Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat menyelidiki sebab dan asal segala benda. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang hakikat yang menanyakan apa hakikat atau sari atau esensi segala sesuatu. 5 hal yang menyebabkan manusia berpikir karena dirangsang oleh ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan. Kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami manusia dalam kehidupan. Untuk itulah dalam berpikir, filsafat perlu dipahami karakteristik yang menyertainya. Pertama adalah sifat menyeluruh, artinya seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu sendiri, tetapi melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Yang kedua, sifat mendasar, artinya bahwa seorang yang berpikir filsafat tidak sekedar melihat ke atas, tapi juga mampu membongkar tempat berpijak secara fundamental. Dan ciri ketiga, sifat spekulatif, bahwa untuk dapat mengambil sesuatu kebenaran kita perlu spekulasi. Dari serangkaian spekulasi ini kita dapat memilih buah pikiran yang dapat diandalkan, yang merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan. Apakah filsafat itu sebagai ilmu pengetahuan dan bagaimana bentuk dan sifatnya bisa dipahami menurut penjelasan ini. Kebenaran filsafat dapat diukur menurut kondisi yang pasti dimiliki oleh ilmu pengetahuan pada umumnya, yang meliputi objek, metode, sistem sebagai penunjang jalannya metode, dan kebenaran ilmiah, baik secara rasional maupun empiris. Kemudian agama. Yang ketiga, agama. Pengertian agama. Agama merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan, dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Di sisi lain, kata religi berasal dari religare, yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama itu sendiri. Sedangkan kata agama berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti tidak, dan gam yang berarti pergi, tetapi di tempat, diwarisi turun-temurun dalam kehidupan manusia. Jadi agama itu berarti tidak pergi, tetap di tempat. Nah, ternyata agama memang mempunyai sifat seperti itu. Agama selain bagi orang-orang tertentu selalu menjadi pola hidup manusia. Di Kartoko menyebut agama itu dengan religi, yaitu ilmu yang meneliti hubungan antara manusia dengan yang kudus atau yang kuasa. Dan hubungan itu direalisasikan dalam bentuk ibadah-ibadah. Pengertian agama menunjuk kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridhaan Tuhan. Dalam agama itu ada sesuatu yang dianggap berkuasa, yaitu Tuhan, zat yang memiliki segala yang berkuasa, yang mengatur seluruh alam beserta isinya.
Agama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Akidah dan ajaran atau kepercayaan yang mempercayai suatu atau beberapa kekuatan gaib yang mengatur dan menguasai alam ini. Manusia dan jalan hidupnya agama pada umumnya merupakan yang pertama, satu sistem credo atau tata keimanan dan keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Kemudian yang kedua, satu sistem ritus atau tata peribadatan kepada yang dianggapnya mutlak itu. Kemudian yang ketiga, satu sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa sebagai pemilik kebenaran hakiki, agama menjadi alternatif terakhir dalam pemutakhiran suatu persoalan dalam ilmu dan filsafat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa agama juga tidak akan terlepas dari filsafat dan ilmu. Jadi, hubungan antara agama, ilmu dan filsafat memiliki sisi saling keterkaitan, saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.